Bangsa Galia atau Gaul adalah sekelompok suku yang hidup di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Prancis, Belgia, Luksemburg, dan sebagian Swiss serta Jerman bagian barat. Sejarah bangsa Galia sangat panjang dan berliku, mencakup periode-periode penting, termasuk interaksi dengan bangsa Romawi yang akhirnya mengubah seluruh aspek kehidupan mereka. Berikut adalah sejarah panjang bangsa Galia dari masa prasejarah hingga penaklukan Romawi. Sebelum menjadi bangsa Galia yang dikenal oleh sejarah, wilayah ini dihuni oleh berbagai suku Celtic yang berasal dari kelompok Indo-Eropa. Suku-suku ini menyebar ke berbagai bagian Eropa, dan salah satu kelompok besar tersebut menetap di wilayah yang sekarang menjadi Prancis, Belgia, dan sebagian negara-negara Eropa lainnya. Bangsa Galia berkembang melalui struktur suku dengan banyak kerajaan dan pemimpin lokal yang memiliki pengaruh terbatas. Mereka adalah petani, penggembala, dan ahli kerajinan logam. Suku-suku Celtic ini memiliki budaya yang kaya dengan seni, musik, dan sistem kepercayaan yang berkembang, yang sebagian besar berkaitan dengan alam dan dewa-dewa mereka. Mereka juga terkenal dengan penggunaan senjata besi, termasuk pedang dan perisai. Pada sekitar abad ke-5 sebelum Masehi, bangsa Galia mulai berinteraksi dengan bangsa Yunani dan Romawi. Orang-orang Yunani mulai mendirikan koloni di wilayah pesisir selatan, dan ini membuka jalur perdagangan yang penting dengan dunia Mediterania. Bangsa Galia dikenal oleh penulis-penulis Yunani dan Romawi yang menggambarkan mereka sebagai bangsa yang berani dan terkadang liar. Suku-suku Galia terutama terkenal karena pertempuran dan keahlian mereka dalam perang. Sekitar 390 sebelum Masehi, bangsa Galia terkenal dengan peristiwa penyerbuan Roma yang akhirnya menyebabkan kehancuran kota Roma, meskipun mereka tidak berhasil mendudukinya dalam jangka panjang. Pada abad ketiga sebelum Masehi, bangsa Galia mulai membentuk konfederasi suku yang lebih besar dan lebih terorganisir. Salah satu entitas yang paling dikenal adalah Galia Celtic, yang terdiri dari beberapa kelompok besar. Mereka memiliki struktur sosial yang kompleks, dengan raja dan pemimpin terkemuka di masing-masing suku. Suku-suku Galia mulai mengalami perpecahan menjadi wilayah-wilayah kecil, namun masih tetap mempertahankan beberapa kesatuan budaya yang kuat. Wilayah Galia dibagi menjadi Galia Utara, Galia Celtica, Galia Tengah, Galia Belgica, dan Galia Selatan, Galia Aquitania. Pada masa ini, orang-orang Galia mulai berurusan lebih banyak dengan bangsa Romawi, yang pada awalnya hanya terbatas pada hubungan perdagangan. Penaklukan Galia oleh bangsa Romawi adalah salah satu peristiwa yang paling menentukan dalam sejarah Galia. Pada 58 sebelum Masehi, Julius Caesar memulai kampanye militer yang dikenal dengan Perang Galia, yang berlangsung hingga 50 sebelum Masehi. Setelah serangkaian pertempuran besar, termasuk pertempuran terkenal di Alesia, 52 sebelum Masehi, di mana pemimpin Galia, Vercingetorix, akhirnya menyerah, Galia sepenuhnya ditaklukkan oleh Romawi. Penaklukan ini mengubah seluruh struktur politik, sosial, dan budaya bangsa Galia. Julius Caesar menulis tentang perang ini dalam karyanya Commentari De Bello Gallico, yang memberikan gambaran rinci tentang bangsa Galia dan penaklukannya. Setelah penaklukan oleh Romawi, wilayah Galia menjadi bagian dari Kekaisaran Romawi. Kota-kota besar seperti Lugdunum, Lyon, dan Arelate, Arles, berkembang pesat selama periode ini. Walaupun banyak aspek kehidupan Romawi diterima, suku Galia mempertahankan sebagian besar tradisi mereka. Namun, bahasa Latin dan budaya Romawi mulai mendominasi, menggantikan bahasa Galia kuno dan sistem pemerintahan suku. Pada abad ketiga Masehi,
Galia mengalami beberapa serangan dari bangsa-bangsa barbar, termasuk dari suku-suku Germanik yang mengganggu kestabilan wilayah tersebut. Pada abad kelima, setelah jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat, Galia menjadi bagian dari kerajaan-kerajaan barbar yang dipimpin oleh suku-suku seperti Visigoth, Franka, dan Burgundi. Suku Franka yang dipimpin oleh Clovis I akhirnya menguasai sebagian besar Galia pada awal abad ke-6 dan mendirikan Kerajaan Franka yang menjadi cikal bakal negara Prancis modern. Selama periode ini, bangsa Galia mulai berasimilasi dengan kelompok barbar yang menaklukkan mereka, dan kebudayaan Romawi serta Galia bergabung untuk membentuk dasar bagi masyarakat abad pertengahan Eropa. Meskipun kerajaan Galia telah dihancurkan oleh penaklukan Romawi dan suku barbar, warisan budaya Galia tetap memengaruhi wilayah tersebut. Pengaruh budaya Celtic dan Romawi tetap terasa dalam banyak aspek kehidupan Prancis modern, seperti bahasa. Bahasa Prancis merupakan turunan dari bahasa Latin yang dibawa oleh Romawi. Seni, arsitektur, dan sistem pemerintahan. Secara keseluruhan, sejarah bangsa Galia adalah kisah tentang perjuangan, interaksi dengan budaya luar, dan akhirnya integrasi ke dalam kekaisaran yang lebih besar. Bangsa Galia meninggalkan warisan penting yang membentuk wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Prancis dan memberi kontribusi pada peradaban Eropa. Pada masa bangsa Galia, terdapat sejumlah peperangan penting yang terjadi antara suku-suku Galia itu sendiri dengan bangsa asing seperti Romawi dan juga dengan suku barbar lainnya. Berikut adalah beberapa peperangan penting dalam sejarah bangsa Galia. Pada sekitar tahun 390 sebelum Masehi, salah satu pertempuran besar yang tercatat dalam sejarah adalah penyerbuan Roma oleh bangsa Galia, khususnya oleh suku Galatia dari Galia. Suku-suku Galia yang dipimpin oleh Brennus menyerbu dan menghancurkan kota Roma, memaksa warga Roma untuk mundur dan membayar tebusan. Peristiwa ini dikenal sebagai penyerbuan Galia ke Roma dan mengakibatkan kehancuran besar bagi kota tersebut. Meskipun Galia akhirnya harus meninggalkan Roma setelah mendapat tebusan, meskipun tidak mempengaruhi jangka panjang di Roma, peristiwa ini menunjukkan kekuatan bangsa Galia pada masa itu. Latar belakang Perang Galia yang terjadi antara 58 sebelum Masehi dan 50 sebelum Masehi adalah serangkaian konflik yang dipimpin oleh Jenderal Romawi Julius Caesar yang bertujuan untuk menaklukkan seluruh wilayah Galia dan mengintegrasikannya ke dalam Kekaisaran Romawi. Perang ini tercatat dengan sangat rinci dalam karya Julius Caesar sendiri, Commentari de Bello Gallico. Pertempuran utama dalam Perang Galia. 1. Pertempuran di Bibracte. Pertempuran ini terjadi di Galia Keltik, di mana pasukan Romawi yang dipimpin oleh Caesar menghadapi pasukan suku Helvetii. Pasukan Helvetii yang dipimpin oleh Orgetorix berusaha untuk memindahkan suku mereka ke wilayah barat, namun mereka dihentikan oleh pasukan Romawi. Kemenangan Romawi di sini membuka jalan bagi lebih banyak penaklukan di Galia. 2. Pertempuran di Alesia. Pertempuran ini adalah salah satu yang paling terkenal dalam sejarah Perang Galia. Vercingetorix, pemimpin suku Arverni, memimpin perlawanan besar terhadap pasukan Romawi. Vercingetorix dan pasukannya mengepung kota Alesia, namun Caesar mengepung mereka kembali dan memenangkan pertempuran. Kemenangan ini menandai berakhirnya perlawanan besar bangsa Galia terhadap Romawi. 3. Pertempuran di Gergovia. Meskipun pasukan Romawi memenangkan banyak pertempuran, Gergovia adalah pengecualian. Dalam pertempuran ini, pasukan Romawi dipukul mundur oleh pasukan Galia yang dipimpin oleh Vercingetorix. Namun, kemenangan ini tidak cukup untuk menghentikan invasi Romawi yang lebih besar. Dampak
Perang ini berakhir dengan penaklukan Gallia oleh Romawi. Setelah kekalahan di Alesia, Vercingetorix menyerah kepada Julius Caesar dan seluruh wilayah Gallia menjadi provinsi Romawi. Bangsa Gallia akhirnya kehilangan kemerdekaan mereka dan menjadi bagian dari Kekaisaran Romawi yang memengaruhi seluruh aspek budaya, sosial, dan politik mereka. Daun Ramaran 3. Pertempuran internal di Gallia. Konflik antar suku. Sebelum penaklukan Romawi, Gallia terdiri dari berbagai suku Celtic yang saling bersaing untuk kekuasaan dan wilayah. Beberapa peperangan internal terjadi antara suku-suku Gallia, baik untuk dominasi regional maupun untuk keuntungan politik. Salah satu contoh terkenal adalah pertempuran antara suku Arverni yang dipimpin oleh Vercingetorix dan suku-suku Gallia lainnya. Suku Arverni berusaha untuk memperluas wilayah mereka dan memperkuat pengaruh mereka di wilayah Gallia Tengah. Konflik antar suku ini, meskipun tidak terdokumentasi dengan rinci seperti perang melawan Romawi, merupakan bagian dari dinamika politik di Gallia pada masa itu. Nama Merah 4. Pertempuran dengan bangsa Germanik. Bangsa Gallia juga sering terlibat dalam peperangan dengan suku-suku Germanik yang hidup di sebelah timur Gallia. Suku-suku Germanik seringkali melakukan serangan ke wilayah Gallia, yang menyebabkan terjadinya sejumlah peperangan antara kedua kelompok ini. Salah satu peperangan terkenal adalah ketika Julius Caesar menghadapi invasi dari suku-suku Germanik yang dipimpin oleh suku Suebi dan Alamanni. Pada tahun 55 sebelum Masehi, Caesar melakukan ekspedisi militer ke wilayah Jerman untuk mengusir pasukan Germanik yang mengancam Gallia. Ini juga mencatatkan kemenangan penting bagi pasukan Romawi, meskipun dengan tingkat ketegangan yang tinggi antara dua kelompok tersebut. Datelamarokanawan 5. Perang antara Gallia dan Roma sebelum penaklukan. Sebelum akhirnya ditaklukkan oleh Roma, bangsa Gallia sempat terlibat dalam sejumlah pertempuran dengan tentara Romawi yang lebih kecil, di mana mereka berusaha melindungi wilayah mereka dari ekspansi Romawi. Namun, setelah Perang Gallia yang dipimpin oleh Julius Caesar, wilayah ini sepenuhnya berada di bawah kendali Roma. Anrafetan 6. Perang dan invasi suku-suku barbar. Setelah jatuhnya Kekaisaran Romawi. Setelah penaklukan oleh Romawi, Gallia tidak lagi mengalami peperangan besar antar suku Gallia. Namun, setelah jatuhnya Kekaisaran Romawi pada abad ke-5 Masehi, wilayah Gallia mengalami invasi oleh suku-suku barbar seperti Visigoth, Burgundi, dan Franka. Salah satu peperangan paling penting adalah antara suku Franka dan suku-suku barbar lainnya untuk menguasai wilayah Gallia, yang akhirnya menyebabkan berdirinya kerajaan Franka di Gallia. Peperangan bangsa Gallia terjadi baik secara internal antara suku-suku Gallia sendiri maupun eksternal melawan bangsa Romawi dan suku-suku barbar lainnya. Perang Gallia yang dipimpin oleh Julius Caesar adalah puncak dari perlawanan besar bangsa Gallia, dan hasilnya sangat memengaruhi jalannya sejarah Eropa, mengarah pada integrasi Gallia dalam Kekaisaran Romawi dan perubahan besar dalam budaya dan politik kawasan tersebut. Kebijakan para penguasa bangsa Gallia pada masa prasejarah dan sebelum penaklukan Romawi sangat bervariasi, tergantung pada suku atau kelompok yang memerintah. Mengingat bahwa Gallia terdiri dari berbagai suku Keltik yang masing-masing memiliki struktur pemerintahan yang terpisah, kebijakan yang diambil oleh penguasa Gallia seringkali berfokus pada pertahanan, perdagangan, aliansi politik, dan menjaga kestabilan internal. Berikut adalah beberapa kebijakan yang dilakukan oleh para penguasa bangsa Gallia. Banyak suku Gallia dipimpin oleh raja atau pemimpin yang memiliki wewenang tinggi. Beberapa suku yang lebih besar, seperti suku Arverni dan Aedu, memiliki raja atau pemimpin yang dipilih berdasarkan garis keturunan atau pengaruh militer
Meskipun terdapat sistem monarki di beberapa suku, seringkali kekuasaan seorang raja terbatas oleh dewan atau majelis yang terdiri dari para bangsawan suku. Beberapa penguasa Galia mengatur wilayah mereka dalam bentuk konfederasi suku, dengan beberapa kelompok kecil yang bersatu di bawah satu pemimpin. Hal ini dapat dilihat dalam struktur politik suku-suku besar yang membentuk aliansi untuk memperkuat posisi mereka dalam menghadapi ancaman eksternal. Salah satu kebijakan utama penguasa Galia adalah memastikan keamanan dan pertahanan wilayah mereka terhadap ancaman eksternal, seperti serangan dari suku-suku Jermanik, Romawi, atau bangsa lainnya. Penguasa Galia seringkali memobilisasi pasukan besar untuk melindungi wilayah mereka, mengatur benteng-benteng, dan melatih tentara. Beberapa penguasa Galia terlibat dalam peperangan untuk memperluas wilayah mereka. Mereka melakukan ekspansi dengan menyerang wilayah suku-suku tetangga dan membentuk aliansi yang kuat untuk mendominasi wilayah yang lebih besar. Contoh terkenal adalah Vercingetorix, pemimpin suku Arverni, yang berusaha memperluas wilayahnya dengan mengalahkan musuh-musuh dan membangun aliansi antara suku-suku Galia untuk melawan invasi Romawi. Para penguasa Galia juga berfokus pada kebijakan perdagangan. Mereka menjalin hubungan perdagangan dengan bangsa Yunani, Etruskan, dan kemudian Romawi. Sebagai contoh, Galia Selatan memiliki hubungan yang baik dengan koloni Yunani di pantai selatan, sementara Galia Utara melakukan perdagangan dengan bangsa Jermanik dan Eropa Utara. Penguasa Galia mendorong pertanian dan kerajinan logam sebagai bagian dari kebijakan ekonomi mereka. Galia dikenal dengan hasil pertaniannya yang subur, dan penguasa mendorong produksi barang-barang logam, terutama senjata dan perhiasan, yang sangat dihargai dalam perdagangan. Sebelum penaklukan penuh oleh Julius Caesar, beberapa suku Galia mencoba untuk menjalin aliansi dengan bangsa Romawi atau suku-suku lain sebagai bagian dari strategi diplomasi mereka. Misalnya, suku Aedu yang berada di barat daya Galia membentuk aliansi dengan Romawi pada abad ke-1 sebelum Masehi, yang memberikan mereka keuntungan dalam menghadapi suku-suku Galia lainnya dan invasi Romawi. Selain aliansi dengan Romawi, banyak penguasa Galia juga menjalin hubungan dengan bangsa-bangsa lain seperti bangsa Jermanik untuk memperkuat posisi mereka dan menghindari ketergantungan pada satu kekuatan asing. Druida adalah kelompok pemimpin keagamaan dan intelektual di Galia. Mereka memainkan peran penting dalam pemerintahan dan kebijakan Galia, terutama dalam hal keagamaan, hukum, dan pendidikan. Para penguasa Galia seringkali bekerja sama dengan Druida untuk mempertahankan stabilitas sosial dan mengatur perayaan keagamaan. Penguasa Galia juga berfokus pada pelestarian budaya dan tradisi Keltik. Mereka mendukung seni dan kerajinan lokal, seperti pembuatan perhiasan dan alat perang, serta memperkuat kebudayaan oral yang menyebarkan kisah-kisah tentang para pahlawan dan dewa-dewa mereka. Mengingat ancaman yang datang dari suku-suku Jermanik di timur, beberapa penguasa Galia mendirikan benteng-benteng dan garis pertahanan di sepanjang perbatasan mereka untuk menghalau serangan dari pasukan barbar ini. Beberapa penguasa Galia, seperti Vercingetorix, menggunakan kebijakan agresif terhadap suku-suku Jermanik dengan menggabungkan kekuatan mereka untuk melawan invasi. Vercingetorix misalnya memimpin koalisi suku Galia untuk melawan tentara Romawi dan pada saat yang sama berusaha menjaga ancaman dari suku-suku Jermanik yang lebih timur. Beberapa penguasa Galia mendukung pembangunan kota dan infrastruktur, terutama untuk memfasilitasi perdagangan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk mereka. Kota-kota besar seperti Alesia, Bibracte, dan Lutetia, sekarang Paris,
mulai berkembang dengan infrastruktur yang lebih terorganisir. Penguasa Galia seringkali menerapkan hukum adat yang diwariskan secara turun-temurun yang lebih berbasis pada konsensus dan kepercayaan daripada pada sistem hukum tertulis. Druida juga memainkan peran penting dalam sistem hukum, menetapkan aturan yang berkaitan dengan keadilan dan urusan sosial. Ketika Romawi mulai menginvasi Galia, kebijakan para penguasa Galia banyak berfokus pada perlawanan terhadap invasi tersebut. Beberapa penguasa, seperti Vercingetorix, berusaha untuk menyatukan suku-suku Galia dalam menghadapi ancaman eksternal dari Roma. Sebagian suku Galia memilih untuk beraliansi dengan Romawi, seperti suku Aedu dan beberapa suku lainnya yang mendukung kedatangan pasukan Romawi. Kebijakan ini seringkali didorong oleh keuntungan politik atau keinginan untuk mendapatkan perlindungan dari Romawi. Kebijakan para penguasa bangsa Galia sangat beragam, tergantung pada wilayah dan suku mereka. Namun, beberapa kebijakan yang paling umum melibatkan pertahanan terhadap ancaman eksternal, pembentukan aliansi, serta upaya untuk melindungi dan memajukan budaya dan ekonomi mereka. Ketika Romawi mulai menginvasi, kebijakan mereka berubah menjadi perlawanan atau kolaborasi, tergantung pada konteks politik dan ancaman yang dihadapi. Akhir dari kekuasaan bangsa Galia dapat dikaitkan dengan proses penaklukan oleh Kekaisaran Romawi yang dipimpin oleh Julius Caesar dalam Perang Galia 58-50 sebelum Masehi. Peristiwa ini merupakan titik balik penting yang menandai berakhirnya kebebasan politik dan kemerdekaan suku-suku Galia. Berikut adalah uraian lebih rinci mengenai akhir dari kekuasaan bangsa Galia. Pada 58 sebelum Masehi, Julius Caesar, yang saat itu adalah gubernur Romawi di wilayah Gallia Cisalpina, Italia Utara, memulai kampanye besar yang dikenal sebagai Perang Galia untuk menaklukkan seluruh wilayah Galia. Tujuan utama Caesar adalah untuk memperluas pengaruh Romawi ke wilayah Galia, serta untuk mendapatkan kekayaan dan meningkatkan posisinya di dalam politik Romawi. Meskipun banyak suku Galia yang sebelumnya sudah berhubungan dengan Romawi, ada sejumlah suku besar yang menentang penaklukan Romawi. Salah satu pemimpin terkenal yang memimpin perlawanan Galia adalah Vercingetorix, pemimpin suku Arverni. Vercingetorix berhasil menggalang koalisi antara berbagai suku Galia untuk melawan pasukan Romawi. Pertempuran Alesia merupakan titik balik utama dalam Perang Galia dan akhirnya berakhirnya perlawanan besar bangsa Galia terhadap Romawi. Dalam pertempuran ini, pasukan Romawi yang dipimpin oleh Julius Caesar mengepung kota Alesia yang menjadi markas Vercingetorix dan pasukannya. Setelah pengepungan yang panjang dan cerdas, pasukan Romawi berhasil mengalahkan Vercingetorix yang akhirnya menyerah kepada Caesar. Pertempuran ini mengakhiri perlawanan besar bangsa Galia, karena setelah kekalahan tersebut, banyak suku Galia yang menyerah dan menerima dominasi Romawi. Setelah menyerah di Alesia, Vercingetorix dibawa ke Roma sebagai tawanan untuk dipamerkan dalam parade kemenangan Caesar. Setelah parade tersebut, Vercingetorix dieksekusi. Kematian Vercingetorix menandai berakhirnya harapan bangsa Galia untuk merebut kembali kebebasan mereka dari Kekaisaran Romawi. Setelah kemenangan Caesar, wilayah Galia secara resmi menjadi bagian dari Kekaisaran Romawi. Pada tahun 50 sebelum Masehi, seluruh Galia telah ditaklukkan oleh Romawi dan pembagian administratif baru dilakukan untuk mengatur wilayah tersebut sebagai provinsi Romawi. Selama periode ini, banyak suku Galia mulai mengasimilasi budaya dan bahasa Romawi. Suku Galia yang pernah memiliki pemerintahan dan budaya yang kuat mulai kehilangan identitas dan sistem politik mereka yang independen,
seiring dengan dominasi Romawi. Setelah penaklukan, Romawi memperkenalkan sistem administrasi mereka, membangun jalan, kota, dan benteng-benteng, serta memaksakan penggunaan bahasa Latin dan budaya Romawi. Galia, yang dulunya terdiri dari berbagai suku yang memiliki pemerintahan dan budaya lokal masing-masing, akhirnya menyatu di bawah pengaruh budaya dan hukum Romawi. Romawi membangun kota-kota besar di wilayah Galia, seperti Lugdunum, Leon, Arelat, Arles, dan Lutetia, Paris, yang menjadi pusat-pusat perdagangan dan administrasi. Pada akhirnya, budaya Romawi mendominasi dan budaya Galia asli, meskipun bertahan dalam beberapa aspek, mulai tereduksi. Meskipun Galia kehilangan kemerdekaannya sebagai entitas politik yang independen, warisan budaya dan sosial Galia tetap hidup dalam budaya Romawi yang berkembang di wilayah tersebut. Beberapa elemen kebudayaan Galia seperti bahasa yang memberi dasar bagi bahasa Prancis modern, seni, dan sistem kepercayaan tetap berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu warisan penting adalah bahasa Galia yang meskipun hampir sepenuhnya digantikan oleh bahasa Latin, memberikan kontribusi terhadap perkembangan bahasa Prancis yang merupakan turunan dari bahasa Latin yang dibawa oleh Romawi. Galia menjadi salah satu provinsi penting dalam Kekaisaran Romawi selama beberapa abad. Meskipun kekuasaan Romawi mendominasi, ada periode ketidakstabilan, seperti serangan dari suku-suku barbar Germanik, misalnya Visigot, Burgundi, dan Franka, pada abad ke-3 dan ke-4 Masehi. Pada akhirnya, setelah jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada abad ke-5, Galia jatuh ke tangan suku Franka yang mendirikan Kerajaan Franka. Dengan demikian, meskipun Romawi menguasai Galia selama beberapa abad, kekuasaan bangsa Galia yang lebih awal berakhir, dan wilayah tersebut memasuki periode baru yang ditandai oleh kebangkitan Kerajaan Franka. Akhir dari kekuasaan bangsa Galia ditandai oleh penaklukan mereka oleh Romawi dalam Perang Galia yang dipimpin oleh Julius Caesar. Setelah kekalahan besar di Alesia dan penyerahan Vercingetorix, wilayah Galia menjadi provinsi Romawi. Meskipun identitas budaya Galia tidak sepenuhnya hilang, dominasi Romawi mengubah struktur sosial, politik, dan budaya wilayah tersebut, yang kemudian menjadi bagian dari Kekaisaran Romawi yang lebih luas. Akhirnya, pada abad ke-5, dengan jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat, wilayah Galia beralih ke tangan suku Franka dan memasuki era baru dalam sejarah Eropa.